Ibu bisa beli uangnya ada, tapi sok. Nah, keputusan rumah tangga kita ini semua ada di papa, dia pemimpin kita. Nah, kita telepon papa ya, nanti dengar perkataan apa. Ibu mau calling kong dulu boleh, silakan. Pak, nanti jangan ini ya, boleh, silakan. Ya. Pak, mau beli sepatu? Ya boleh nak, tapi nanti ya pas sudah bagi rapot dan nilainya ada targetnya, boleh. Karena kalau misalnya tiba-tiba dia bilang, Pak, aku mau beli ini, nggak boleh nah, jangan dulu. Ah, kata mama boleh, udah ke mama aja, rusak bu hierarki, serius. Akhirnya lama-lama dia berpikir, oh gitu ya. Ternyata ayah tuh bukan pemimpin. Laki-laki itu boleh dibantah, pemimpin itu boleh dibantah. Itu dia diem bu, tapi ngeliatin. Suatu saat dia jadi pemimpin, ada karyawannya satu perempuan bawel ngebantah, dia jadi nggak bisa ngelawan. Oh ya, dia wajar, mamaku juga gitu terus kok ke papa. Ya saling lah, bismillah ya, bismillah. Tapi ayo jadi orang tua yang mengagumkan, harus ada dorongan untuk itu ya, supaya kita benar-benar dikagumi. Ibu mungkin pernah punya teman yang ibu udah nasehatin sampai berbusa, jangan nanti begini nanti begitu, nggak mempan. Giliran dia ketemu, misalkan dia punya ustadz favoritnya ya, begitu ketemu, saya pengen begini, ustadznya cuma jawab kayak gini, jangan. Siap ustadz, saya nggak jadi. Satu kata, ya Allah. Kenapa? Kagum. Sisanya nanti kita tinggal bicara teknis, tapi pilar utamanya doa dan keteladanan. Iya, di sekolah kalau udah SMA lebih banyakan di sekolah bisa jadi. Tapi kan dulu sebelum SMA ya lebih banyakan sama orang tua. Dan harus punya dua hal itu. Nanti tinggal teknis bicaranya. Kalau ternyata cara untuk menyolehkan anak itu murni hanya urusan duit, harusnya anak koruptor adalah anak-anak yang paling soleh. Tapi enggak kan? Iya kan? Mereka yang paling banyak duitnya. Izin bu, ibu, bapak secapek-capeknya kerja di sini di bidang masing-masing, kayaknya nggak akan lebih kaya juga dari koruptor, betul? Tapi kan syaratnya bukan itu, ya. Bismillah, doa dan keteladanan. Sila. Sisain waktu dulu untuk habis ini apa? Ada tanya jawab tidak? Baik, saya kembalikan dulu kepada Ustaz MC kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khair Pak Denis atas semua nasihat-nasihat yang disampaikan. Saat ini ada sesi tanya jawab kepada yang bertanya. Insya Allah panitia sudah menyiapkan juga hadiah buku Pak Denis. Mungkin sebelum tanya jawab, izin saya menyampaikan sedikit tentang buku Pak Denis. Para jemaah semua bisa mendapatkan buku Kodenis di booth di depan. Buku berjudul Perjalanan Mencari Allah. Ini bercerita tentang kisah nyata dari Kodenis ini tentang perjalanan mencari Allah. Kemudian bagi buku semua dan itu kemudian juga akan dijadikan membebaskan untuk membebaskan lahan khairul ummah. Ya, jadi sebagai sarana center untuk dakwah Kodenis ini. Bagi yang ingin mendapatkan buku Kodenis nanti bisa didapatkan di booth di depan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk yang membeli buku Kodenis, selain juga tadi ya sudah berinfak untuk membebaskan lahan khairul ummah, tapi juga akan mendapatkan sesi foto bersama Kodenis. Begitu ya Kodenis ya? Ya, enggak. Nanti kalau pengen fotonya sendiri nggak sama saya juga nggak apa-apa. Atau tanda tangannya nggak pengen tanda tangan masing-masing juga boleh bu, nggak harus tanda tangan. Jadi kan memudahkan ya. Iya. Baik Kodenis. Untuk sekarang kami siapkan sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kodenis. Silahkan. Baik, mohon dibantu tim panitia. Di sebelah sisi kanan sudah ada dua, kita batasi dua dulu ya Kodenis yang di sini. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya Endang. Kebetulan anak saya baru lulus dan kuliah sekarang. Lulus SMA. Ya, izin dulu ya. Mohon maaf, boleh berdiri biar di Duduk aja ya. Iya, silakan. Saya mau tanya, saya ada putri, usianya sudah 23 tahun. Dan alhamdulillah dalam karir dan studinya alhamdulillah sukses bagi ukuran saya. Nah, kami ada sedikit perdebatan dalam hal langkah dia menuju sukses dalam mencari rezeki. Ya. Kebetulan saya juga sudah belajar dari kajian-kajian dan saya sedikit kasih masukan, tapi tidak menyarankan untuk tidak boleh bekerja di situ kembali. Bagi saya, apa langkah saya untuk misalnya bukan menasihati ya, saya juga sudah berdoa, tahajud lah apalah gitu ya, supaya meridoi anak-anak saya melangkah untuk mencari rezeki yang halal, yang diridoi sama Allah yang sudah diajarkan. Bagaimana Ustaz kalau untuk langkah saya ini dengan cara keras atau dengan cara saya sudah sedikit kasih dalil-dalil dan saya juga sudah menanyakan beberapa tipsnya gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Endang. Bismillah. Semoga Allah selalu jaga keluarganya ya. Bismillah. Jadi memang dua hal itu ketika dua pondasi tadi ya, doa dan keteladanan itu sudah benar-benar dapat, istiqomah kita selalu doakan dalam tahajud kita. Apalagi tahajudnya sendiri aja oleh para ulama salaf disebutkan setiap memang mereka setelah punya keturunan pasti akan meningkatkan amal soleh mereka, wabil khusus tahajud. Itu satu. Dan dua, tadi keteladanannya juga dapat. Sosok paling keren yang ada di mata anak itu adalah kita misalkan, maka nasihat itu tidak ada aturan bakunya. Tata cara menyampaikan memang ada, jangan emosi, pilih diksi yang bagus, tidak ada kata-kata yang menyakiti, itu mah tapi public speaking umum lah ya. Tapi baru benar-benar kenanya kan ketika tadi si doa dan keteladanannya sudah berhasil ya. Kalau ternyata masih belum berhasil juga, tentu pinjam lisan orang yang mungkin juga dikagumi oleh si anak itu juga bisa. Itu pun mungkin sudah dilakukan. Maka orang tua punya satu fitur yang lain, yaitu hukuman. Misalkan kalau mau digunakan, apakah menghukum itu boleh di dalam Islam? Boleh, tapi hukuman itu kita melihatnya seperti obat. Kalau dosisnya tepat, sembuh. Dosisnya kebanyakan, overdosis, malah tambah masalah baru. Kalau kurang dosisnya, nggak mempan. Yang tahu dosisnya, bismillah, seharusnya orang tua yang lebih paham ini seperti apa hukuman yang efektif. Tapi iqab atau hukuman sebetulnya itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau misalkan hukuman dilakukannya oleh dunia nanti biasanya lebih pahit. Pernah dengar nasihat kayak gini nggak kalau di dunia tentara? Lebih baik bersimbah keringat di latihan daripada bersimbah darah di medan perang. Nah, penolakan itu wajar. Nah, kamu mungkin akan nangis karena aku orang tuamu, karena yang kamu minta tidak sesuai dengan yang ibu minta, ya. Tapi ini masih jauh lebih baik daripada kamu disadarkannya sama kenyataan sama dunia, Bu, punten. Memang akan ada anak-anak yang baru jadi baiknya, naudzubillah harus dipenjara dulu, ditipu orang dulu. Kita nggak pengen kayak begitu. Tapi toh memang ada orang yang benar-benar saya kenal dan dia baru memang jadi baik setelah dipenjara, itu betulan ada. Tentu kita nggak pengen dong. Nah tapi kan kalau hukuman di rumahnya udah mempan duluan, dia kan nggak harus dihukum di luar, kurang lebih kan seperti itu. Jadi silakan kalau memang ibu sudah harus nyampe ke tahap hukuman, itu sebetulnya di dalam Islam itu boleh. Masalahnya hukumannya seperti apa, monggo ya. Makanya kan kita kalau ke anak-anak pernah dengar nasihat kayak begini, nah keras ya sama diri kamu, karena kalau kamu keras sama diri kamu nanti dunia yang datang dengan lembek, lembut, tunduk bahkan di hadapanmu. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sendiri, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga nggak nurut sama orang tua,
nanti dunia akan datang dengan keras menghantammu. Ya, itu hanya nasihat, tapi sekali lagi masa depan Allahu alam. Ya, tugas kita memang ya sebagaimana kisah anak yatim yang rumahnya dibangun sama Nabi Musa sama Nabi Khidir. Surat Al-Kahfi itu, surat ke-18 ayat 60 sampai 82. Kita bangun rumah, yang bangun kan tukang. Anak yatim ini rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Alasannya apa di ayat 82? Wa kana abuhuma sholiha. Karena Buya Hamka lebih memilih terjemahannya seperti ini. Karena orang tuanya soleh. Tidak diceritakan anaknya soleh juga, tapi bismillah. Tugas kita memang apa sih andil kita buat anak? Apa kita yang bikin tangan dan kakinya? Sehelai alis pun enggak kok. Tugas kita lebih ke mantesin diri untuk supaya kita punya anak yang ditolong Allah. Kita pengen minjem duit ke orang aja mantesin diri kan? Mandi dulu, biasanya nggak pernah mandi, ya nggak? Muji anaknya dulu, bawain bolu dulu, baru terakhir kalimat pamungkas, Bu, boleh nggak Bu cepet dulu, misalkan. Tapi kan ada mukodimahnya kan? Ada mantesin dirinya kan? Sama kalau juga bismillah. Ini saya lagi ngomong sama ibunya, sama anaknya mah beda cerita Bu. Ya, hey, nah, punten. Kalau misalkan nyampe ke anak-anaknya, ada keberkahan dalam taat sama orang tuamu, nak, serius. Dalam Islam itu, contoh Al-Baqarah ayat 83. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Lihat perintahnya. Jangan kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Perintahnya setelah tauhid. Saya semenjak belajar Islam mendapati satu fakta bahwa contoh, misalkan ada anak dibuang sama orang tuanya pas baru lahir. 30 tahun kemudian si anak jadi konglomerat. Tiba-tiba setelah jadi konglomerat, orang tuanya datang, "Hai nak, ini aku yang buang kamu dulu, minta duit dong." Kasih, jangan ke orang tua kayak begitu. Kasih. Loh, dia jahat kok. Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kita baik ke orang tua, kenapa? Allah suruh, sederhana. Seperti apapun itu. Bahkan punten, sejauh koko belajar Islam, koko sampai meyakini satu hal. Kalau orang tua kita berkata, "Nah, 1 tambah 1 itu 5 loh." Iya Bu, betul. Udah, jangan dibantah, serius. Selagi perintahnya nggak nyuruh nyembah selain Allah, nggak nyuruh lepas hijab, buka aurat, nurut. Serius. 10 tambah 6, 17, boleh, silakan. Kalau yang ngomong orang tua mah, punten nih, jangan nyambung kemana-mana, ya. Karena sepenting itu nurut sama orang tua itu. Serius, kita mungkin gak suka, tapi orang tua kita punya penilaian, terus kita nurut dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Demi Allah ada keberkahan di situ. Demi Allah ada keberkahan. Masalahnya anaknya nggak ada, ya. Nantilah kalau saya ketemu sama anaknya. Tapi yang tadi mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dari pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah lembutkan hati putrinya ya.